Kata Nabi itu, isna'u kulla syai'in illal nikah. Wahai sahabat-sahabat, kata Rasulullah, ketika istri kalian sedang haid, boleh melakukan segala sesuatu illan nikah, kecuali jima, kecuali bersetubuh. Jadi hampir sama kasusnya. Jadi seorang istri yang sedang haid gitu, yang tidak boleh itu adalah jima atau bersetubuh. Adapun sekedar berpelukan, mencium itu boleh, bahkan masih sangat-sangat dianjurkan Bapak Ibu ya. Sebagaimana firman Allah misalkan dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222, ayat 222 gitu. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabun hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 222, orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Maka Allah berfirman, qul huwa adza, sampaikan Muhammad kepada sahabat-sahabatmu itu bahwa darah haid itu adalah kotor gitu, enggak bersih. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka janganlah kamu wahai orang-orang mukmin melakukan bersetubuhan dengan istrimu itu ketika mereka dalam keadaan haid. Yang tidak boleh adalah itu tadi, melakukan persetubuhan ketika istrinya sedang haid. Adapun selain bersetubuh itu diperbolehkan. Misalkan mencium, ya tentunya kalau liwat gitu ya enggak boleh juga Bapak Ibu ya. Apa liwat itu? Ya liwat itu dari dubur ya. Jadi bukan dari, kan ada sekarang homo, kayak homo lah Bapak Ibu gitu. Homoseksual enggak boleh gitu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, bercumbu atau mencium istri selama dia yakin bahwa tidak akan melakukan persetubuhan itu boleh dilakukan. Ini mungkin cocok bagi pengantin baru mungkin ya. Kalau yang sudah tua-tua ya boleh juga gitu. Tapi insya Allah kalau yang tua-tua kan sangat bisa menahan gitu. Ya walaupun yang muda pun sama, namanya orang berpuasa pasti syahwatnya apa? Turun kan gitu. Mau dia usia 20, usia 30, kalau dalam keadaan berpuasa biasanya ya birahinya atau syahwatnya itu tuh turun. Sebagaimana sabda Nabi kan Bapak Ibu ya. Kata Nabi itu kan, wahai para pemuda gitu, nikahlah kata Rasulullah. Atau enggak puasa. Kenapa? Karena puasa itu kata Rasulullah bisa menurunkan apa? Birahi atau syahwat. Jadi kata ya ma'syarus sabab, kata Nabi, wahai para pemuda yang sudah layak untuk menikah, sudah memuncak birahinya, nikahlah kata Rasulullah. Tapi kalau belum ada biaya mungkin untuk menikah dan seterusnya gitu, Nabi berpesan hendaknya dia berpuasa. Fa innahu wija, karena puasa itu bisa menurunkan birahi atau syahwatnya gitu. Ya, kalau orang-orang berpuasa, kalau puasa beneran gitu Bapak Ibu ya, baik yang muda apalagi yang tua gitu di siang hari, itu mesti sudah turun syahwatnya. Jadi
bisa dibilang aman sebetulnya kalau sekedar untuk mencium istrinya, aman insyaallah. Dan itu boleh, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang boleh juga dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah bekam. Walaupun ini masih ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan, Bapak Ibu ya. Tetapi mayoritas ulama itu menyebutkan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi itu berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram, dan beliau juga berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Jadi Nabi pernah berbekam ketika beliau sedang melakukan ibadah puasa, baik Ramadan ataupun puasa-puasa yang sunnah. Dari hadis yang singkat ini sebetulnya sudah cukup memberikan penjelasan bahwa kalau kita sedang berpuasa di siang hari boleh kita berbekam, tapi tetap dengan catatan Bapak Ibu, bekamnya itu tidak membuat kita lemas gitu kan ya. Karena kan namanya bekam, kita diambil darahnya, mungkin punya potensi akan menyebabkan pusing, mungkin staminanya berkurang. Kalau itu bisa menurunkan stamina atau membuat badan kita lemas, ya bekamnya bisa dilakukan di malam hari, tidak di siang hari. Tapi pada intinya bekam itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu, di situ kami cantumkan juga ada salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Beliau pernah ditanya, apakah kamu tidak menyukai bekam bagi orang-orang yang berpuasa? Beliau menjawab, tidaklah, illa min ajlid dha'af. Kata Anas bin Malik, bekam itu boleh, ya tapi tetap melihat kondisinya. Kalau sebenarnya bekam itu akan melemahkan staminanya atau mengurangi energinya, membuat puasanya lemes gitu, maka sebaiknya tidak usah berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Dia bisa bekamnya di malam hari. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun kami sampaikan barusan, sekalipun mayoritas ulama itu membolehkan bekam di siang hari, tapi para ulama itu menyarankan bekamnya itu di malam hari saja. Karena pertama, untuk menghindari perselisihan pendapat, karena itu tadi ada sebagian kecil ulama yang menyebutkan bahwa bekam itu dapat membatalkan puasa, walaupun kalau kita lihat hadis-hadisnya itu menunjukkan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian donor darah ini juga dianalogikan, dikiaskan dengan bekam. Itu juga boleh Bapak Ibu ya. Karena kan donor darah itu hampir sama dengan bekam Bapak Ibu ya. Sama-sama apa itu namanya? Mengeluarkan darah gitu. Jadi donor darah juga tidak membatalkan puasa, walaupun itu tadi tetap juga melihat kondisinya. Karena kan donor darah namanya diambil darahnya gitu kan ya.
Biasanya kan kalau habis donor darah itu kan minum apa Bapak Ibu? Minum pil kan ya, atau minum suplemen atau vitamin gitu kan, biar tidak lemas gitu. Nah, makanya juga sekalipun donor darah itu boleh di siang hari di bulan Ramadan, tapi tetap juga melihat kondisi fisiknya masing-masing. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang keempat mencicipi makanan. Ini juga boleh ini, selama tidak masuk rongkongan gitu, sekedar dikunyah, mungkin sekedar dicicipi. Jadi ini mungkin bujirah mungkin ini kira-kira ya, atau juru masak mungkin gitu. Jadi orang yang berpuasa boleh mencicipi makanan selama makanan tersebut tidak masuk ke dalam kerongkongan. Boleh. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la ba'sa an yadhuqa al khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, boleh, tidak mengapa seseorang itu yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu makanan selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Boleh ya Bapak Ibu ya, boleh sudah dicicipi, tapi setelah dicicipi tentunya dikeluarkan gitu ya, diludah gitu ya, maksudnya misalkan piuh gitu, misalkan gitu, dikeluarkan, tidak ditelan gitu. Kalau ditelan itu bisa membatalkan puasa karena makanan gitu. Kalau ludah kan enggak batal gitu. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang atau ibu-ibu yang sedang berpuasa memasak makanan mungkin di siang harinya atau di pagi harinya, untuk mengetahui sudah pas atau tidaknya masakannya, boleh makanan itu dicicipi dengan catatan tidak sampai masuk ke kerongkongan. Huruf H ya mungkin, atau kho gitu, huruf halqi lah. Apa saja huruf halqi gitu ya, ya kho gitu ya. Jadi makanannya itu tidak sampai ke huruf kho gitu. Huruf halqi kan, huruf halq atau ha gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk mengunyah. Jadi mengunyah dengan mencicipi itu kan sama Bapak Ibu ya. Mengunyah itu juga boleh sesuai dengan kebutuhan. Misalkan membantu anaknya. Ini kan sering juga kalau ibu-ibu punya anak kecil gitu, lagi nyuapin anaknya, maka makanan itu boleh kita kunyah. Misalkan apa, misalkan gitu ya, kira-kira ininya makanan lah gitu, lagi memberi makan anaknya yang masih kecil, maka makanan yang mungkin keras gitu dikunyah terlebih dahulu oleh ibunya, kemudian diberikan kepada anaknya. Itu boleh, sekalipun si ibu tadi sedang berpuasa, walaupun dengan catatan Bapak Ibu ya, makanan yang dikunyah tadi tidak ditelan atau setidaknya tidak sampai ke kerongkongan. Ya di kita sendiri Bapak Ibu, insyaallah kita lah yang lebih tahu tentang makanan itu sudah di posisi mana gitu kira-kira, udah ditelan atau tidak. Kemudian yang kelima Bapak Ibu rahimakumullah, yang boleh dilakukan juga bagi orang yang berpuasa adalah mandi, jelas gitu ya, dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Jadi boleh kita mandi dengan tujuan
menyegarkan tubuh, boleh. Jadi mandi atau berenang bahkan gitu, nyelam, berenang itu ya, menyelam itu juga boleh, sekalipun dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh agar terlepas dari dahaga, misalkan, itu boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im. Nabi itu pernah mengguyur kepalanya dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, beliau mengguyur kepalanya, mengguyur tubuhnya dengan air itu karena beliau dalam keadaan sangat haus atau sangat terik. Jadi suatu ketika Nabi itu berada di suatu tempat namanya Al-Araj. Enggak tahu saya di mana Al-Araj ini. Intinya di situ tempat, di situ kondisinya cukup terik, cukup panas, yang menyebabkan Nabi itu terasa haus dan dahaga. Maka untuk menyegarkan kondisi tubuh beliau, Nabi kemudian mengguyur tubuhnya atau mengguyur kepalanya dengan air. Nah, ini juga menunjukkan bahwa boleh Bapak Ibu rahimakumullah kita mandi atau mengguyur kepala dengan air, sekalipun hanya dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh agar segar. Dengan begitu bisa melanjutkan puasa, tidak hanya itu, bisalah melanjutkan aktivitas ibadah, tapi banyak amal ibadah. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.